everyone, perkenalkan saya Winda. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik khususnya bagi generasi Gen Z, yaitu tentang kesehatan mental di tempat kerja. Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa 27 karyawan di Indonesia mengalami stres di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kamu pernah merasa lelah, capek, dan stres di tempat kerja yang secara berkepanjangan, di video ini pas banget kamu tonton dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini saya sudah kedatangan Gladys Puspetadewi, sarjana psikologi dan juga seorang konselor yang akan membantu kita memahami stres itu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk menanggulangi stres. Halo, welcome Gladys. Halo Linda. Nah, Gladys, aku pengen tanya nih, kita sering dengar kata stres. Gimana sih sebenarnya yang membuat pegawai itu bisa stres di tempat kerja? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang memunculkan stres di para karyawan Indonesia, kan gitu ya. Oke, banyak sih sebenarnya, mulai dari hal yang mengerucut pada diri sendiri, misalnya beban kerjanya terlalu banyak, kemudian belum memahami job desk-nya seperti apa sih harapannya para rekan-rekan kerja itu mereka masih belum paham. Kemudian juga kita melihat keluar lagi, misalnya mereka merasa sendiri, istilahnya adalah para rekan kerja maupun bos itu tidak menunjukkan mendukung si A ini, karyawan ini. Kemudian juga ternyata lingkungannya toksik misalnya, dan hal lain-lain yang sebenarnya tempat kerja sangat luas faktornya untuk bisa menimbulkan stres. Oke, aku pengen tanya nih secara pribadi. Sebenarnya kalau validasi oleh pekerja itu sebenarnya dibutuhkan nggak sih? Atau itu bisa mencegah stres juga nggak sih dari karyawan? Oke, definisikan validasi itu maksudnya apa? Oke, kalau misalnya sebuah validasi kita sudah melakukan pekerjaan mungkin yang memang sudah diberikan oleh bos tapi memang tidak sesuai, apakah itu juga bisa memicu stres di tempat kerja? Bisa saja, hal-hal seperti stres itu sangat menyesuaikan dengan individunya tersendiri. Kadang ada karyawan yang pokoknya aku udah selesai, itu tidak akan menimbulkan stres bagi mereka. Tapi ada juga yang perfeksionis sehingga ketika suatu pekerjaan itu selesai tapi ternyata tidak memuaskan bagi bos, itu cukup membuat mereka aduh ini gimana kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya cara untuk menanggulangi stres sendiri dari masing-masing orang atau suatu individu itu kan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya sebagian besar cara untuk menanggulangi stres khususnya bagi kita para Gen Z dan juga karyawan di tempat kerja itu seperti apa sih? Oke. Kalau kita ngomongin menanggulangi stres, kita menghadapi stres tuh kayak gimana? Itu lebih bisa digeneralisasikan kan. Misalnya time management, time blocking, kita memprioritaskan mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang deadline-nya dekat dan lain-lain. Itu bisa menurunkan tingkat stres. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengatakan tidak. Itu sebenarnya hal yang sangat sulit untuk dilakukan pada rata-rata Gen Z susah ngomong enggak ya. Kalau kita ngomongin masalah Gen Z-nya sendiri sih, pada umumnya sih enggak, tapi ada juga yang langsung aku nggak mau gitu. Terus kalau ya hal drama pun terjadi di kantor, itu juga bisa menimbulkan yang namanya stres di situ. Jadi harus memahami kapan mengatakan tidak, kapan mengatakan iya, kapan bisa belak-belakan menjelaskan, kapan harus secara perlahan, secara halus menjelaskan ke rekan maupun ke atasan. Wah, terima kasih banyak atas insight-nya Kak Gladys. Semoga insight ini bisa membantu kita, kaum Gen Z, untuk menanggulangi stres di tempat kerja. Nah, ingat, kerja itu penting, tapi kesehatan mental itu jauh lebih penting. Jangan sampai stres di kantor membuat hidup kalian tidak seimbang. Nah, yuk mulai peduli dengan diri sendiri dan rekan kerja di sekitar kalian. Terima kasih, saya Winda. Om Santi Santi Santi.